Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lona Sari, di mana pada kesempatan kali ini sesuai janji Lona, Lona akan membacakan testimoni dari teman-teman semua tentang fadilah tahajud. Ya, ini ada beberapa yang udah ngasih testimoni dan kita bacain aja ya. Sama komen-komen juga, sama ada sedikit testimoni dari Mama Lona tentang rahasia amalan beliau selama ini bertahajud. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini tuh ada yang kirim WA ke Lona. Assalamualaikum Mbak. Mbak, saya subscriber baru Mbak Lona. Saya tertarik cerita Mbak tentang tahajud. Dan insya Allah saya akan belajar juga tahajud. Ngomong-ngomong soal Mbak cerita keajaiban tahajud, backup suami, saya jadi ingat cerita sepupu saya tentang tahajud. Dan itu ceritanya udah lama, mungkin udah 7 tahun. Dan saya baru ingat karena lihat channel Mbak. Gini ceritanya. Sepupu saya seorang istri yang mempunyai suami temperamental, pemabuk, suka main perempuan, dan suka mukul. Dia nggak kerja karena orang tuanya kaya dan dia tampan. Pernikahan berumur 3 tahun dan punya anak perempuan. Singkat cerita, sepupu saya punya baby lagi yang berumur 6 bulan. Cerita dimulai Mbak. Pada suatu malam, sepupu saya biasanya nggak enak hati nunggu suaminya pulang. Ditunggu sampai ketiduran, sepupu saya bangun jam 1 malam. Dan masih juga belum pulang. Daripada nggak enak hati, mending sepupu saya pikir sholat dan zikir saja. Karena nggak ngantuk, akhirnya tahajud dan zikir sampai ke subuh. Tak lama sesudah azan berkumandang, lalu suaminya gedor pintu keras dan kasar. Sambil memakai mukena, sepupu saya bukain pintu, tak disangka suaminya pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada istrinya. Mbak tahu apa yang terjadi? Suaminya marah kepada sepupu saya dan hampir mau memukul. Katanya sepupu saya ngikutin dia ke klub malam dan hotel pada jam 1.30 malam. Otomatis sepupu saya ngelak. Dia bilang saya dari tadi hanya nunggu kamu pulang dan sholat sampai subuh. Mau ngikutin gimana tengah malam dini hari nggak tahu kamu kemana. Suaminya langsung tidur dan sepupu saya pikir itu efek mabuk. Singkat cerita, setelah beberapa hari suaminya akhirnya cerita bahwa pada malam itu sepupu saya ngikutin suaminya ke klub. Suaminya yang minum-minum dari kafe ke hotel sambil bawa cewek, diikutin istrinya dari belakang tapi dari kejauhan. Karena risih diikutin, akhirnya suaminya nggak jadi melakukan zina dengan PSK tersebut, Mbak. Terus aku jawab, Masya Allah ceritanya bagus. Terus Mbak pikir itu hantu bukan ya? Jujur waktu sepupu cerita saya percaya nggak percaya. Terus saya jawab kan, bisa saya angkat nggak nih ke YouTube next video? Terus beliau memperbolehkan. Terus saya jawab pertanyaan dia yang menurut Mbak itu hantu apa gimana? Kalau saya jawab waktu itu kemungkinan itu malaikat utusan Allah. Karena saya ingat cerita Ustadz yang ceramah pada saat saya kuliah. Pokoknya mohon maaf ya teman-teman kalau aku selalu bilang Ustadz yang ceramah pada saat aku kuliah, karena aku waktu kuliah tuh emang seneng banget nonton ceramah Ustadz, tapi aku lupa Ustadz mana satu udah saking banyaknya. Jadi di ceramahnya itu ada seorang perempuan yang rajin mengamalkan sholat malam, sholat tahajud. Suatu ketika dia ini pulang larut malam, tidak bisa dijemput sehingga dia naik angkot dan itu angkot terakhir. Angkot terakhir di mana dia itu hanya tinggal dia dan si supirnya. Tahu-tahu ya naas ya, dibawa lari sama supirnya ke tempat gelap dan semak-semak. Pokoknya intinya sudah mau terjadi pemerkosaan. Nah, pas dia udah gak ada harapan lagi untuk menyelamatkan diri, dia hanya berkata kepada supir itu, izinkan saya untuk sholat sebentar, untuk sujud terakhir kalinya ke Allah. Karena dia nggak tahu kan apakah setelah ini dia mati dibunuh supir itu apa enggak. Di sholatnya itu dia cuma bilang, ya Allah, hamba mohon, hamba orang yang taat beribadah, hamba rajin sholat malam, hamba rajin beribadah kepadamu. Tolong bantu hamba ya Allah, hamba dalam keadaan susah saat ini. Tolong ya Allah, apapun yang terjadi kirimkan bala bantuan. Nah tiba-tiba ada setelah dia udah pasrah gitu, datang sinar lampu sorot gitu, ternyata motor abangnya 2 orang, ya udah hampir mau ditumbuk supir angkot itu. Akhirnya ya udah adiknya nih diselamatkan, intinya pulang sama abangnya. Begitu sampai depan rumah, adiknya ini langsung masuk ke dalam,
nggak ngeliat lagi ke belakang kan. Tiba-tiba di dalam ada abangnya berdua. Terus adanya bingung, lah kak kamu kok dari dalam bukannya tadi? Lah emang aku dari tadi di dalam gak ada kemana-mana. Intinya kejadiannya sama dengan cerita mbak ini. Orang tersebut ditolong oleh malaikat utusan Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Itulah orang-orang yang bertahajud itu selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke testimoni berikutnya. Ini relate sama video Lona sebelum ini. Jadi ada yang komen kayak begini. Assalamualaikum Mbak Lona, apa yang Mbak Lona bilang benar. Bude saya suka sering sholat tahajud. Katanya kalau udah biasa ringan dijalaninnya. Terus orangnya awet muda, nggak ada kerutan-kerutannya. Glowing gitu, rambutnya juga belum ada ubannya. Padahal umurnya udah 60 tahun loh. Anaknya banyak, 16 cucu, hampir 30. Tapi nggak kayak nenek saking awet mudanya. Masya Allah. Ini sama dengan mamaku. Jadi mamaku itu pernah cerita sama aku, ya sama semuanya lah, sama anak-anaknya yang lain, bahwa beliau itu punya karismatik. Dinilai orang-orang tuh punya karismatik, punya kelebihan, di mana beliau ini kalau ngurus sesuatu kayak melakukan pengurusan tanah, pengurusan apa, jual beli rumah, kayak tembus-tembus aja gitu, yang mungkin kalau di orang lain nggak tembus gitu. Kayak waktu itu kejadiannya mau beli rumah di Depok ini. Rumah ini tadinya itu sebelum dibeli itu udah ditawar sama orang lain, tapi si penjualnya ini nggak mau ngejualin. Kalau dibilang harganya ini ya nggak jauh beda juga sama harga yang kita beli gitu kan. Tapi kenapa pas mamaku ngurus, si penjualnya langsung jatuh hati gitu, langsung mempercayakan rumahnya untuk dijual gitu. Jadi memang sih beberapa ustadz juga bilang bahwa orang yang rajin sholat malam itu semacam punya karismatik, semacam punya pesona, di mana dalam bertutur bahasa, bertutur kata tuh enak diterima orang-orang gitu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini testimoni berikutnya ya. Sepertinya aku tertantang harus coba sholawat nariyah nih Kak Lona, yang sebelumnya sudah mendawamkan Munjiat dan Jibril. Alhamdulillah sampai sekarang dan sangat banyak keajaiban. Pernah dalam sekali duduk Munjiat 1000, Jibril 10.000 sehari. Wow, hebat ya. Anak usia 6 tahun bicara lancar, yang sebelumnya kalau diajak bicara hanya jawab no. Kalau ditegur orang teriak histeris. Keajaiban sholawat munjiat dalam waktu singkat. Anak aku bicara lancar, itu sangat ajaib. Wow, dahsyat. Sekarang pinter, ceriwis, berani sama orang yang tadinya sholawat karena riba 30 juta dihantui hal-hal mistis di dalam usaha jualanku. Ujian yang sangat berat adalah perkembangan anak sangat buruk. Itu semua masa lalu yang sangat menyedihkan, yang sebenarnya aku diuji kenikmatan rezeki dalam rumah tangga, tapi jauh dari Allah. Mungkin istilahnya istidraj. Ya alhamdulillah, Allah sayang sama aku, memberikan ujian ini untuk aku jadi orang lebih baik. Sebelum sholawat, Allah membuka pintu hatiku untuk kembali kepadanya. Sholat 5 waktu, tahajud, aku nangis setiap sepertiga malam minta petunjuk sama Allah agar diberi jalan untuk lewat sholawat yang gak sengaja lewat aja konten Mbak Mel Ustadz Muklis di beranda aku. Tanpa aku cari gimana caranya, kok lewat terus ya. Aku bukalah satu-satu, bergetar hatiku mendengar cerita mereka menangis. Ternyata ujianku gak seberapa ya. Banyak teman-teman di sana yang diuji bermacam-macam. Cerita di situ aku merasa nggak sendiri. Awal sholawat tenang sekali hati ini, semakin aku kejar jalur langit, kayak sholat awal waktu, sholat sunnah, sedekah subuh, Jumat barokah, Yasin al-Waqiah, puasa Senin Kamis, sholawat yang banyak, satu persatu Allah kabulkan. Masya Allah. Itu benar banget ya. Pokoknya waktu kita diberi kenikmatan sama Allah, kita tuh seolah-olah lupa sama Allah. Tapi begitu Allah berikan cobaan, kita jadi makin sadar, terus kita jadi dekat sama Allah. Ya syukur-syukur sih alhamdulillah kalau kita ingat sama Allah. Yang udah-udah kan ada beberapa orang yang justru diuji dia makin melenceng. Ya nauzubillah misalnya kita teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang diuji sama Allah justru makin sayang sama Allah. Oke,
tadi 3 testimoni itu. Sekarang nih sebelum ditutup nih video kali ini, aku mau nunjukin kalian 2 komen yang sangat menyita perhatian aku, yang dalam hati aku kok begini kok begini ya. Nah ini ya teman-teman ya, ada yang komen yang bercerita ini ada tahajud. Saya jawab sama beliau, insya Allah tahajud. Saya tidak mungkin merugi hanya menyuruh orang kalau saya sendiri tidak menjalankan. Sekarang teman-teman pikir ya teman-teman, aku berkoar-koar ke teman-teman semua. Teman-teman, kalau teman-teman punya masalah, ujian, ayo tahajud. Ayo teman-teman tahajud. Terus sholawat sebanyak-banyaknya setelah melaksanakan sholat tahajud. Karena di jam-jam tahajud tuh mustajab ya. Terus teman-teman di rumah nonton YouTube channel aku, terus kalian menjalani, terus kalian sukses. Terus aku yang udah capek-capek sampai berbusa terus nggak menjalani, rugilah aku. Justru tuh ya, aku itu sudah menjalani, sudah ada hasilnya nih. Yang komen nih pasti nggak nonton nih video-video aku yang sebelumnya, yang 2 video yang aku nyeritain tentang suami aku tanda tangan kontrak, yang dipikir-pikir gajinya itu naik. Wah, itu suami. Terus dia juga nggak nonton nih video aku kemarin yang aku cerita kalau subscriber aku tiba-tiba naik. Nih ya, ada yang komen kayak gini. Mungkin 5 hari atau 1 minggu kemarin subscribernya baru 300-an. Nah ini dia ngikutin aku banget, Masya Allah. Masya Allah, kali ini aku nonton udah 2000-an lebih. Terus aku nggak tahajud gitu. Ini udah bukti nyata loh, hasil dari tahajud dan sholawat nariyah. Kalau aku sholawat nariyah ya, sebanyak-banyaknya waktu di selesai melaksanakan tahajud. Nih, kalau nggak percaya nih, ada lagi yang komen nih. Masya Allah kak, aku perasaan baru 5 harian ngeliat YouTube kakak. Pertama kali lihat subscribernya kalau nggak salah 680-an. Hari kemarin aku lihat 1,6 ribu. Hari ini udah 2000-an. Masya Allah kak ya, kekuatan tahajud dan sholawat. Nah ini nih Masya Allah nih orang ini. Dia ngikutin, dia berhusnuzon. Dan dia percaya ini bener-bener nih si Mbak Lona ini, dia tahajud dan hasilnya ini gitu. Nah yang komentar itu aku bingung deh. Kenapa gitu loh bisa komen gitu. Oke. Ya itu sudah lah ya. Pokoknya intinya kalau ada yang bertanya, ini yang ngomong sendiri ngelaksanain tahajud nggak? Jawaban aku adalah tahajud. Dan aku insya Allah, ya Allah, jika Allah menghendaki aku mau sampai aku akhir hayat sampai tua, aku mau tahajud karena aku nggak mau merugi lagi. Aku dulu udah pernah jelasin di video sebelum-sebelumnya ya. Aku pernah di fase lalai. Yang pas aku memperjuangkan anak keduaku. Aku menyesal sampai detik ini. Pasti kejadiannya akan berbeda kalau aku rajin saat itu tahajud. Bisa jadi anak aku ada keajaiban untuk dia, tapi ya sudahlah. Allah meng-create semuanya itu agar aku bisa lebih belajar, agar aku ingat, agar aku jadi cemeti bahwa aku tidak boleh meninggalkan ibadahku. Oke, terus ada komen lagi. Nah ini, nih ya, ada yang komen kayak gini. Itu sholat tahajudnya karena dunia niatnya. Ini aku jadi ingat sama salah satu ustadz favorit aku. Jadi waktu aku lagi seneng-senengnya upload tentang tahajud, suamiku tuh nonton ceramah si ustadz ini. Ya aku nggak usah sebutkan nama ustadznya lah. Di situ ustadz itu mengatakan tahajud kok untuk supaya hutang terbayar. Nah nanti kapan-kapan aku mau tampilin testimoni subscriber aku. Dia mengamalkan nariyah dan tahajud sehingga hutangnya itu terlunas loh. Nah itu mudah-mudahan bisa menjawab statement ustadz itu ya. Mungkin ustadz itu niatnya baik sih. Mungkin ustadz itu pernah melihat orang yang berkata, Ustadz gimana ya kalau apakah dengan tahajud hutang saya bisa lunas? Nah kan pertanyaan konyol kayak gitu mungkin yang bikin ustadz bete ya. Tapi kalau pernyataan ustadz itu disamaratakan ke kita semua nih yang udah hopeless dengan jalur dunia, udah males, udah capek pakai jalur dunia atau mengharapkan bantuan dari manapun gak ada hasilnya, akhirnya menyadari bahwa ternyata minta ke Allah lebih nikmat, ya gak masalah dong. Nih aku menjawab juga nih orang ini, itu sholat tahajudnya karena dunia. Kalian dengerin ceramah ustadz apapun deh, Ustadz Adi Hidayat aja itu dulu
kalau ceramah tentang tahajud, itu beliau selalu mengatakan, apabila antum ada masalah dunia yang tak terpecahkan, bangun di sepertiga malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun, yang Lona pernah cerita di video Lona sebelumnya, mengilustrasikan ya di video TikTok tuh, pembuat videonya bagus sekali, bahwa Allah itu membangunkan hambanya setiap hari. Ntar aku salah sebut lagi nih umatnya. Allah membangunkan hambanya setiap hari. Ayo hambaku bangun, kerjakan sholat 2 rakaat aja, udah sampai, udah nggak usah panjang-panjang deh, 2 rakaat aja, minta hajat duniamu kepada aku. Sampai segitunya tau gak Allah. Terus kita ngapain? Kita bilang tahajud untuk dunia. Sombong sekali kita ini. Kita hidup sekarang masih di dunia loh. Terus ini yang komen, apakah udah tahajud? Apakah tahajudnya udah ikhlas nih untuk sayang sama Allah? Nah, itu relate sama jawaban yang di bawahnya. Ini aku seneng banget nih sama jawaban yang di bawah nih, ngebelain aku. Dunia dan akhirat sudah pasti dapat, jangan munak jadi manusia. Pernah dengar juga ceramah dari ulama, tidak dilarang minta ke Allah untuk urusan dunia dan akhirat. Malah Allah tidak suka dengan hambanya yang itu read more kepada hambanya yang tidak mau meminta bantuan untuk dunia, itu malah sombong. Itu benar, aku pernah dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah, apa Abdul Somad ya, aku lupa. Saking aku tuh ngefans sama semua ustadz ya, jadi aku kebalik-balik, kadang aku nonton yang mana satu. Jadi teman-teman, itu ajalah isi video aku kali ini. Next video ditunggu ya, aku mau bikin video khusus aku bacain sholawat nariyah. Nanti pakai teks saja, teks tapi suaranya suara aku. Oh iya, aku mau jawabin komen subscriber aku. Beliau nanya nih, Mbak Lona, merek mikrofonnya apa? Aduh, aku nggak tahu loh, ini tulisan Cina ini loh, tulisan Cina. Tapi coba cari di Shopee, wireless microphone, wireless microphone. Nanti ada yang kayak gini, ya, yang kotaknya begini ya. Bagus kok, awet. Nanti tinggal dicas kalau baterainya habis. Dia, aduh, praktis banget ya. Ya. Segitu aja teman-teman testimoni dan baca-baca komennya kali ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Pokoknya video berikutnya itu Lona mau bikin sholawat nariyah pakai suara Lona. Terus video berikutnya lagi nanti kita bacain testimoni dari teman-teman kita yang udah mendawamkan sholawat nariyah. Aduh, Masya Allah. Buat teman-teman lain yang pengen nanya-nanya, jangan lupa komen, terus kasih testimoni. Boleh dong kasih testimoni tentang sholawat nariyah dan tahajud ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.